Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis kita untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, yakni ilmu tentang kaidah lugha Arabiyah, tepatnya ilmu nahwu, yang kita mengambil faedah dari buku Matan al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada babul atfi, bab tentang ataf. Ataf ini dia bagian kedua dari at-tawabi. Tawabi itu artinya yang mengikuti, atau pengikut. Nah, ini pembahasan masih dalam marfu'atul asma, isim-isim yang dirofakkan. Isim-isim yang dirofakkan ada berapa? Ya, sab'ah, yaitu ada 7. Apa saja sini sebutkan? Al-fa'ilu, al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, wal mubtada'u wa khabaruhu 4. Kemudian ismu kana wa akhawatiha, wa khabaru inna wa akhawatiha, ya, tabi'u lil marfu', dan yang mengikuti pada kata-kata yang dirafa'kan. Nah, ini termasuk yang mengikuti. Nah, maka yang mengikuti di sini itu namanya tabi, sedangkan yang diikuti namanya matbu'. Matbu', ya, isim fa'il dan isim maf'ul. Secara sighah kan itu. Tabi'un itu kan isim fa'il, artinya yang mengikuti. Matbu'un, ya, artinya yang diikuti. Nah, tapi yang pertama itu na'at. Ya, apa arti na'at? Ya, secara ringkas na'at itu kita pahami sifat. Ya, sifat yang mensifati kata sebelumnya. Nah, jadi kalau na'at pasangannya man'ut. Ya, na'at itu sifat, man'ut itu mausuf, yang disifati. Jadi tabi'nya itu na'at, tabi'nya itu na'tun, matbu'nya namanya man'ut, Nah, kalau ataf itu istilahnya, dia artinya pengikutan, penghubungan. Nah, bedanya ataf dengan na'at paling gampang adalah kalau ataf itu dengan wasithah, dengan perantara. Ada perantaranya. Nah, perantaranya dinamakan huruful atfi. Jadi ataf itu di sini adalah dengan perantara. Ya, perantaranya namanya huruf ataf. Ya, huruful atfi. Nah, kemudian penulis mengatakan wa huruful atfi asyaratun. Dan huruf ataf itu ada 10. Al-wawu wal fa'u wa thumma wa au wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Nah, kemarin kita jelaskan baru sampai kata am. Nah, insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan jelaskan lagi lebih detail fungsi masing-masing huruf-huruf tersebut. Nah, jadi yang pertama itu al-wawu. Secara terjemahan apa? Dan. Ya.
Bacanya al-wawu itu bacanya wa. Ya, artinya dan. Nah, al-wawu di sini itu dia fungsinya untuk limutlaqil jama', untuk mengumpulkan secara mutlak. Maksudnya mengumpulkan beberapa kata dalam keadaan benar-benar terkumpul semuanya secara mutlak. Tidak ada perbedaan. Artinya apa? Ada kesetaraan di situ. Ada kesetaraan dan ada kebersamaan. Maka kalau misalkan dikasih contoh, qama Zaidun wa Amrun, artinya Zaid dan Amr berdiri. Nah, berdirinya itu bareng-bareng dia, tidak ada perbedaan, tidak ada jeda. Ya. Secara mutlak dia digabungkan di situ. Nah, misalkan kata qama diganti kata jaa. Jaa Zaidun wa Amrun, artinya Zaid dan Amr datang. Datangnya itu berarti secara bersamaan. Kalau menggunakan kata al-wawu, wa. Jadi wa ini itu mengumpulkan secara mutlak, ada kesetaraan di situ. Nah, kemudian huruf yang kedua itu al-fa'u. Ya. Secara ringkas kalau al-fa'u yang sebagai huruf athof, karena nanti ada fa itu yang dia itu digunakan untuk harful jawab. Nah, yang kita sering terjemahkan fa itu seringnya yang kita dapati dengan terjemahan maka itu sebenarnya huruf jawab itu. Jika demikian maka demikian. Itu faul jawab. Nah, kalau yang faul athof mungkin bisa kita terjemahkan dengan artian mirip dengan summa, kemudian, atau mungkin lalu gitu. Jadi misalkan ada contoh jaa Zaidun fa Amrun. Nah, itu artinya telah datang Zaid lalu Amr. Nah, jadi ma-nya di sini kita artikan seperti summa, yang artinya tuh ada tartib di situ. Jadi namanya fa-nya di sini fungsinya li tartib. Tartibnya tapi urutannya itu dengan tanpa ada jeda. Tanpa ada jeda waktu. Nah, nanti perbedaan dengan summa, kalau summa itu urutannya, tartibnya itu ada jeda waktu. Jadi fa di sini mungkin lebih tepatnya ya, kita pilih terjemahannya itu bukan maka tapi lalu, mungkin itu. Jadi jaa Zaidun fa Amrun. Nah, telah datang Zaid lalu Amr. Bisa difahami ya? Itu kan urutan itu. Tapi tanpa jeda. Nah, adapun summa itu dia litartib wa tarakhi, ada jedanya ya, ada selahnya itu. Nah, makanya diartikan kemudian, misalkan jaa Zaidun summa Amrun. Nah, telah datang Zaid selang beberapa waktu, kemudian Amr. Nah, kemudian Amr datang. Itu summa. Kemudian au. Nah, au di sini dia ada dua macam ya, kemarin au. Nah, au itu artinya atau. Nah, atau di sini dalam bahasa Arab ada dua macam. Yang pertama untuk pilihan. Ya, pilihan itu artinya harus milih salah satu. Harus milih salah satu. Nah, contohnya misalkan pada kalimat ya, tazawwaj ya, Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Nah, ini namanya takhir, ini pilihan, harus milih salah satu, tidak boleh dua-duanya gitu. Tidak boleh dua-duanya. Ya. Kenapa? Konteks kalimatnya memang melarang untuk dua-duanya. Konteks kalimatnya itu. Apa konteks kalimatnya? Menikahi dua bersaudari. Dalam Islam tidak boleh. Ya, menikahi dua orang bersaudari dalam satu waktu itu tidak boleh. Ya. Maksudnya dalam satu waktu itu masih hidup itu. Kalau nanti sudah meninggal beda lagi misalnya. Nah, itu namanya takhir. Itu au macam satu. Au yang macam kedua itu untuk ibahah. Nah, artinya boleh. Boleh satu, boleh dua. Ya, contohnya udrus. Nah, itu. Udrus nahwan au sorfan. Nah, pelajarilah nahwu atau sorof.
Maka ini boleh dua-duanya. Seandainya mempelajari dua-duanya boleh. Ya, bukan pilihan harus satu saja, enggak, bukan. Jadi bisa dua-duanya. Jadi menerjemahkannya atau penggunaannya itu lihat konteks kalimatnya. Lihat konteks kalimatnya. Kemudian ya, itu artinya juga atau secara terjemahan. Namun penggunaannya ya, istilah gitu. Jadi syaratnya itu itu digunakan setelah kata tanya, hamzatul istifham. Setelah ada hamzah istifham yang artinya itu apakah? Itu artinya apakah? Misalkan pertanyaan darosta nahwan sorfan. Nah, maka pakainya di situ. Darosta, apakah kamu telah mempelajari nahwu atau sorof? Nah, jadi di situ tidak pakai tapi pakainya Kenapa pakainya Karena didahului dengan hamzatul istifham, hamzah yang bermakna pertanyaan apakah. Nah, ini namanya litolabil ta'yin, untuk meminta penjelasan yang dipilih yang mana itu. Itu Nah, adapun imma, imma di sini seringkali atau bahkan memang penggunaannya, penulisannya itu diiringkan dengan huruf ataf yang lainnya. Yang sering dicontohkan itu pakai huruf ataf al-wawu. Jadi imma itu berarti yang keberapa? Yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, yang ke-6. Kita masuk yang ke-6 ya. Yang ke-6. Nah, imma itu sering diterjemahkan dengan ada kalanya. Ya. Nah, ini contohnya misalkan udrus. Imma nahwan. Nah, ini ada wawunya. Wa imma sarfan. Imma, ini juga imma. Terjemahannya pelajarilah. Nah, ada kalanya nahwu dan ada kalanya sorof. Pelajarilah, ada kalanya nahwu, ada kalanya sorof. Boleh kita terjemahan apa tadi? Kadang gitu ya. Kalau kadang itu seringnya itu ahyanan bahasa Arabnya. Ahyanan, kadang gini kadang gitu. Nah, ini imma di sini, kalau yang di sini kan dia belum sebagai huruf ataf, bukan. Nah, maka di sini jelas ini bukan huruf ataf. Nah, kalau di sini, kalau dia dikatakan huruf ataf, nah ini ada huruf ataf wawu. Ini sudah ada huruf ataf wawu. Nah, kaidahnya tidak mungkin menggabungkan dua huruf ataf dalam satu bergandengan secara langsung dalam satu dalam beriringan lah itu. Nah, maka di sini para ulama menjelaskan yang sahih, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, imma di sini itu bukan huruf ataf. Jadi di sini imma dia bukan termasuk huruf ataf, kita katakan. Tapi dia adalah harfu tafsil. Harfu tafsil. Huruf untuk merinci. Tafsil itu artinya merinci. Ini ada kalanya nahwu, ada kalanya sorof. Itu imma. Sudah difahami?
Nah, kemudian bal. Dan yang ketujuh bal ya. Nah, bal di sini itu ada dua macam. Dia bisa bermakna, bahkan dia bisa bermakna tetapi. Dia bisa bermakna bahkan, bisa bermakna tetapi. Nah, bahkan di sini namanya idrob. Nah, tetapi di sini istidrok. Istidrok. Nah, bagaimana pemakaiannya? Bal itu yang bermakna bahkan itu dalam kalimat positif. Pada kalimat positif. Tahu kalimat positif dan kalimat negatif ya? Dalam bahasa paham ya? Kalimat positif. Nah, ini contohnya akal tuh mauzan bal inaban. Nah, apa artinya akal tuh? Ya, saya telah makan mauz, pisang. Ya, bahkan inaban, bahkan anggur. Nah, paham? Saya telah makan pisang bahkan anggur. Nah, maka di sini idrob itu artinya dia kayak memasukkan kepada kata yang lainnya setelahnya. Nah, sehingga terjemahnya bahkan. Gitu. Artinya apa di sini? Inaban juga terkena hukum makan. Jadi hukum perbuatan makan itu memasuk pada mauzan dan masuk kepada maktufnya, yaitu inab. Nah, inab di sini dia kena hukum makan. Ini namanya idrob. Nah, sedangkan yang untuk istidrok tetapi itu pada kalimat negatif. Pada kalimat negatif. Contohnya dikasih huruf negatif dulu, ma. Akal tuh mauzan bal inaban. Jadi syaratnya ketika bermakna istidrok tetapi itu kalimat negatif. Jadi ini kalimat positif, ini kalimat negatif. Ini negatifnya ini. Ini namanya ma nafiyah. Ini ma nafiyah. Penafi. Nah, ini terjemahannya aku tidaklah makan pisang bal inaban tetapi anggur. Paham maksudnya? Aku tidak makan pisang tetapi anggur. Artinya pisang ini tidak dimakan, tetapi yang dimakan adalah anggur. Nah, ini lebih enaknya kalau kita detail kita jelaskan bal itu idrob sama istidrok itu seperti itu. Kadang kan kalau kita dengarkan terjemahan-terjemahan itu semuanya diartikan bahkan. Kalau bahkan bingungin yang kedua. Coba katakan aku tidak memakan pisang bahkan anggur. Apa maknanya kalau seperti itu? Tidak makan dua-duanya kan itu. Nah, itu tidak betul itu. Yang betul kalau dia kalimatnya negatif itu lil istidrok. Ya, untuk apa? Untuk bantahan misalnya gitu. Ya, jadi menolak hukum pertama, menetapkan hukum untuk yang kedua, untuk kalimat yang kedua. Dalam bahasa apa? Syarah nahwu seperti itu.
Nah, ini saya sampaikan sekalian di sini meskipun soalnya di matan Ajrumiyah kan cuman contoh-contohnya gitu-gitu aja ya. Maka kita berikan syarahnya, kita carikan syarahnya, penjelasan secara ringkas lah, intinya seperti itu. Nah, meskipun nanti bal itu ada macam-macam lagi. Ada bal ibtidaiyah juga macam-macam. Nah, tapi nanti aja di lanjutan insyaallah. Untuk awal, untuk pemula kita ambil yang ringkas dulu. Iya, jadi bal di bawah itu bermakna lakin. Nanti akan ada lakin. Ya kan, lakin nanti kan juga harfu ataf ini, lakin. Nah, itu bal. Kemudian huruf ataf berikutnya la. Yang ke-8 ya. La. Nah, la di sini adalah la nafi. Dia terjemahannya bukan. Menafikan namanya terjemahannya bukan. Contohnya di sini insya Allah cukup. Di sini ada ya. Oh, belum ada. Ya, kita ambil contoh dulu enggak apa. Qoma Zaidun ini gitu. Contohnya Qoma Zaidun la amrun. Nah, artinya apa? Telah berdiri si Zaid, bukan si Amr. Bukan si Amr. Telah berdiri Zaid, bukan si Amr. Nah, ini namanya la nafi yang fungsinya atof. Fungsinya atof. Nah, la itu pun juga nanti macam-macam. Ada la nafiyatul jinsi, ada la nafiyah, ada la nahiyah, kan gitu. Ada la nahi. Pada fi'il nahi kan ada la juga gitu. Nah, untuk yang la huruful atof, ini fungsinya dia menafikan dengan terjemahan bukan. Jadi kita pilih terjemahan yang pas lah, yang enak untuk memahami nahwu. Kita harus bisa milih-milih terjemahan gitu. Nah, di sini la nafi yang bermakna bukan. Jadi telah berdiri Zaid, bukan si Amr. Jadi yang berdiri Zaid. Nah, Amr di sini sebagai ma'tuf. Lain contoh mudah ya. Berikutnya lakin. Nah, lakin itu mirip dengan pembahasan bal yang untuk istidrak. 9. Namun lakin di sini ini lamnya di sini harokatnya fathahnya berdiri. Apa? Iya, fathahnya berdiri seperti alif. Nah, ini. Jadi bacanya panjang apa pendek? Panjang. Lakin, lakin. Jadi tidak pendek lakin bukan ini, tapi lakin. Nah, cuman penulisannya memang alifnya tidak dinampakkan. Nah, ini lakin bermakna tetapi. Maka seperti bal. Nah, jadi kita katakan di sini ya, ini seperti lakin. Nah, ini fungsinya juga istidrak. Nah, syaratnya harus kalimat negatif juga. Nah, kalimat negatif. Kalimat negatif bisa nafiyah, bisa nahiyah. Bisa nafiyah, bisa nahiyah. Nah, kalau nafiyah seperti ini bisa ma akaltu mauzan lakin inaban. Ini bisa diganti lakin di sini. Nah, jadi di sini kita boleh ganti kata lakin. Nah, ini juga boleh.
contohnya di situ boleh. Ini nafiyah. Nah, contoh nahiyah. La nahiyah berarti la ta'kul. La ta'kul mauzan akin inaban. Janganlah kamu makan pisang tetapi anggur. Maknanya tetapi makanlah anggur. Jadi ini meniadakan, menegatifkan kalimat pertama tapi menetapkan hukum pada kata setelahnya. Jangan kamu makan pisang tapi anggur. Nah, tapi makanlah anggur, maksudnya gitu. Kecepatan atau enggak? Yang penting antum paham dulu, nyatetnya nanti enggak apa-apa kan, bisa itu. Kalau nyatet bisa cepet silahkan. Ya, soalnya kita ini sudah ngulang pelajaran yang kemarin kan. Kemarin sudah kita baca, memang kita perlu ulang soalnya perlu penjelasan untuk apa atau. Yang penting paham. Ada pertanyaan? Ya. Untuk penggunaan dengan lakin itu bisa ada perbedaan nggak Pak? Yang ini khusus penggunaan tebal atau bisa keduanya? Bisa keduanya selama untuk istidrak. Ya, bisa keduanya. Yang penting kan ada syaratnya. Kalau lakin itu jelas syaratnya dia kalimatnya negatif. Kalau bal itu dia bisa kalimat negatif, bisa kalimat positif. Lah kalau dia masuknya kalimat negatif, maka bimakna lakin. Dia bermakna lakin. Kalau kalimat negatif, ya. Soalnya kalau kalimat negatif pakai bal nanti khawatir salah tadi ya. Khawatir kalau dikira itu tadi, aku tidak makan pisang bahkan anggur, seolah-olah tidak makan dua-duanya itu. Maka lebih bahasanya lebih aman pakai lakin gitu tadi. Silahkan ya. Kalau orang paham bahasa Arab insyaallah paham ya, tapi kalau yang kadang itu tadi memang penerjemahan itu tidak semudah. Kadang terjemahkan itu tidak mudah ya. Paham, kita tuh paham bahasa Arabnya paham, tapi menyampaikan ke mad'unya itu kadang kita salah pilih terjemahan itu ya bikin rancu gitu. Kemudian yang terakhir hatta. Untuk hatta ini hatta ini pada sebagian tempat, karena nanti hatta itu kita banyak sekali mendapati kata hatta itu ternyata beda-beda i'rabnya ya, atau apa pengaruhnya, amalannya itu beda-beda. Kalau yang hatta yang huruf ataf nah, itu bermakna tadrij. Tadrij itu bertingkat-tingkat ya misalnya itu, atau tahapan. Misalkan contohnya, kita kasih contoh aja. Matan nasu. Hatal anbiya. Anbiya. Nah ini bacanya apa ini? Anbiya ua apa i? Hatal anbiya ya, hatal anbiya. Kenapa pilih u? Ya karena dia kan tabi kan gitu kan, tabi ke an-nasu ya, dia mengikuti an-nasu. Nah maka di sini artinya
Nah, manusia itu mati, nah, sampai pun para nabi. Terjemahannya betul enggak itu kalau kita pakai sampai pun? Sampai pun tapi bukan bermakna tujuan, bukan bermakna ilah. Iya, betul ya. Nah, termasuk Pak ya terjemahannya ya. Tapi termasuk itu nanti masuk huruf jar juga. Min itu tab'id maknanya. Ya. Gimana terjemahan bahasa Indonesianya? Jadi milih terjemahan itu agak susah itu. Intinya apa? Intinya dia sebagai tabi dan dia terkena hukum sebagaimana matbu'nya gitu loh. Ketika matbu'nya ini kan anasu, dia kena hukum pekerjaan atau hukum fi'il mat, yaitu mati, maka tabi kan itu kan dia atau maktufnya itu dia juga terkena hukumnya kematian itu tadi. Ya, jadi manusia itu mati sampai pun para nabi juga mati, maksudnya gitu. Nah, itu namanya ataf seperti itu. Nah, ini satu bagian ketika hatta ini sebagai huruf ataf. Nah, jadi yang bukan huruf ataf ini yang sahih ya, ini ditiadakan, ini bukan huruf ataf. Ini huruf ataf, ini bukan, ini iya, ini iya, ini iya, ini iya. Tapi nanti ada yang tidak. Nah, ada hatta yang tidak. Nah, karena dalam Al-Quran kita juga dapati, misalkan kalimat hatta, ya, matla'il, matla'i, ya, hatta matla'i, ya. Sebelumnya kalimatnya apa? Hafal tapi kalau dibedai gini langsung ngepleng. Apa sebelumnya? Salamun hiya hatta. Ya, salamun hiya hatta. Ya, hiya hatta. Ya, salamun hiya. Nah, itu adalah keselamatan. Itu susunan mubtada khobar itu. Salamun hiya. Mubtada khobar tapi khobarnya dikembalikan. Itu rofa itu. Salamun marfu. Hiya itu kan dhamir munfasil marfu dia. Salamun hiya itu dhamir munfasil marfu. Dhamir rafa munfasil namanya. Nah, kemudian hatta matla'i. Nah, matla'i kok majrur. Nah, maka ini tempat lain. Ini hatta dalam pembahasan yang lain. Nah, hatta di sini dia sebagai harfu jar. Jadi pada hatta di sini dia adalah harful jar. Titiknya bawah. Harfu jar. Ya, huruf jar itu dia memajurkan isim setelahnya itu. Ini kan isim setelahnya, maka dia huruf jar, bukan huruf ataf. Makanya kita silang ya di sini. Ya, kalau huruf jar maka bukan huruf ataf, tidak berlaku di situ. Makanya penulis mengatakan fi ba'dil mawadi, pada sebagian tempat. Nah, yang sering didapati ini jar. Adapun yang ketiga itu juga ada. Nah, tapi mungkin kita belum nemui kalau belum terbiasa baca-baca kitab atau itu. Dia sebagai harful ibtidaiyah. Huruf ibtidaiyah. Sebagaimana wawu itu juga ada wawu ibtidaiyah. Wawu ibtidaiyah itu artinya wawu yang berada di awal kalimat. Di awal kalimat meskipun tidak ada kalimat sebelumnya. Ya, tidak ada kalimat sebelumnya, tiba-tiba itu seringkali penulis ini, nah, seperti itu di atas itu wa huruful atfi. Nah, kan ada wawu di situ di mata najrumiyah itu loh, wa huruful atfi. Lah itu wawunya itu ngikut mana? Itu dia nggak ngikut, dia tidak menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, namanya wawu ibtidaiyah. Wawu yang digunakan kalimat baru di awal kalimat. Nah, meskipun dalam bahasa Arab itu tidak ada tanda baca ya, meskipun itu di tengah kalimat, bisa saja itu tanpa ada tanda titik, tanpa ada koma itu, ya itu memang kalimat baru. Jadi tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, itu yang ketiga, ini namanya hatta ibtidaiyah. Yang ketiga di sini adalah hatta ibtidaiyah.
Nah, yang perlu kita ketahui, yang sering dapat kita ketahui ya hatta itu yang dua itu tadi, hatta yang huruful ataf, nah, sama yang hatta harfu jar. Nah, kalau huruf jar ini bermakna ila. Jadi kenapa dia dikatakan huruf jar? Nah, ya tambahan. Nah, karena ini maknanya adalah ila. Yang artinya apa? Sampai. Nah, ini tadi juga sampai ya, tapi sampai pun gitu, ada punnya mungkin gitu sebenarnya. Ya. Maksudnya adalah hatta matla'il fajr kan sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar. Ila itu sampai terbitnya fajar atau hingga sama sampai itu sama aja enggak? Sehingga hampir sama ya. Ya. Nah, yang perlu diingat kaidahnya itu kita harus paham ya. Jadi kita ambil satu contoh. Nah, ini ada. Nah, ini namanya ini harfu ataf. Ya, kita harus tahu ini penting ini harfu ataf. Nah, maka ini namanya apa? Ya, ini namanya ma'tuf. Nah, ini namanya ya ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Jadi ada istilah tabi, maka sebelumnya bu. Kalau tabi'nya dia naat, maka matbu'nya namanya man'ut. Ya. Ini istilah ya, istilah yang harus kita ketahui. Kalau tabi'nya dia ma'tuf, ya, maka matbu'nya namanya ma'tuf alaih. Nah, ini langsung. Nah, kalau ini ada perantara huruf ataf. Harfu ataf. Nah, ini dua dulu. Nanti berikutnya insyaallah tauhid di pertemuan yang akan datang. Cukup? Ada pertanyaan? Insyaallah bisa difahami. Alhamdulillah. Nah, kita cukupkan dan masuk waktu isya ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.